يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala yang menghadiahkan kepada kita karunia yang luar biasa. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana guna dan tujuan agar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah untuk menunjang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kemudian tidak menunjang kita beribadah kepada Allah, maka itu akan berubah menjadi malapetaka. Artinya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tujuannya agar kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa gunanya kita diciptakan oleh Rabbul Izzati wal Jalalah, yaitu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara bentuk makna bersyukur yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, i'malu ala Dawud syukra. Kalau seandainya kalian benar-benar ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka beramallah, beribadahlah, lakukan kebaikan, lakukan kebajikan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kemudian Allah menyebutkan ternyata mereka yang betul-betul bersyukur kepada Allah tidaklah terlalu banyak. Karena memang bersyukur itu tidak semudah yang kita bayangkan, dan syukur yang paling berat adalah dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kita bersama. Dan di antara salah satu mulianya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul yang mana mereka berasal dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma anittum. Nabi merasa berat terhadap yang memikul kalian atau terhadap apa yang kalian pikul. Harisun alaikum. Nabi SAW sangat antusias menginginkan kebaikan untuk umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Dan di antara salah satu sifat baginda Nabi yang mulia, Nabi adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Dan banyak sekali yang membuktikan kepada kita bersama ikhwatul Islam bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Di antara salah satunya adalah hadis Nabi SAW ketika Nabi berziarah ke perkuburan Baqi'. Nabi mengatakan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya di antara salah satu keinginanku yang paling indah adalah bagaimana berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Nabi SAW menginginkan sesuatu yang sangat indah, dan di antara keindahan yang diinginkan oleh Nabi adalah bersua dan berjumpa dengan saudaranya. Ketika Nabi mengatakan hadis ini, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah,
"Ya Rasulullah, bukankah kami yang ada bersamamu merupakan saudara-saudaramu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku." Karena memang derajat sahabat Nabi adalah derajat yang paling mulia. Kemudian Nabi menjelaskan, "Saudaraku yang aku ingin berjumpa dengannya adalah mereka yang tidak melihatku, dan aku pun tidak melihat mereka. Walau mereka tidak melihat diriku, walau mereka tidak berjumpa denganku dalam kehidupan dunia, namun mereka beriman kepadaku, mereka taat kepadaku." Dan itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW untuk berjumpa, dan maknanya tidak lain tidak bukan adalah umat Rasulullah SAW. Artinya Nabi sangat ingin berjumpa dengan kita sebagai umatnya. Tentunya kita sebagai umat Nabi juga ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Bagaimana mungkin kita tidak ingin berjumpa dengan Nabi SAW, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Kalau seandainya kita berpisah dengan orang tua, kita ingin sekali berjumpa dengan mereka. Kalau ada di antara kita yang berpisah dengan anaknya, ingin sekali berjumpa dengannya. Seperti misalnya ketika kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, kita melaksanakan ibadah ini 2 minggu, 3 minggu, maka bentuk kerinduan kita ingin berjumpa dengan keluarga yang kita tinggalkan, orang tua kita, anak-anak kita. Maka setiap hari kita akan menghubungi mereka, kita akan telepon bagaimana kabarnya, dan itu adalah ekspresi bagaimana kita menunjukkan kecintaan kepadanya. Sedangkan Nabi SAW yang lebih mulia, yang lebih berharga, yang lebih berjasa dari segala-galanya, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita, apakah kita tidak ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW? Makanya ada sebuah kisah ikhwatul Islam. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia apabila bersama Nabi, dia bahagia sekali. Kemudian sesampainya di rumah, ketika dia pulang, maka dia pun sedih. Kemudian kesedihannya diceritakan kepada keluarganya. Dia pun mengatakan, "Wahai istriku, kalau bersama Nabi kami merasa bahagia. Kalau sudah meninggalkan kami, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan ini." Kemudian dia pun mengatakan, "Di dunia mudah bagi kami untuk bersua dan berjumpa dengan Nabi. Tapi kalau seandainya meninggal, maka Nabi sudah pasti berada di dalam surga yang paling indah." Kata sahabat ini kepada keluarganya. Sedangkan kalau kita yang meninggal, kita tidak bisa memberikan jaminan apakah kita masuk surga atau kita masuk ke dalam api neraka. Kita tidak tahu. Padahal mereka adalah sahabat Nabi, dan sahabat Nabi semuanya adalah penduduk surga. Namun sahabat ini mengatakan, kalau Nabi masuk surga, maka dia pasti masuk surga. Atau kalau Nabi masuk surga, pasti surganya surga yang tertinggi. Kalau kita yang meninggal, maka kita belum tentu masuk surga. Kalaupun masuk surga, surga kita tidak akan setinggi surga Nabi SAW. Dan mungkin pemikiran ini sama dengan yang kita bayangkan. Bagaimana kita berjumpa dengan Nabi? Nabi adalah manusia yang sempurna. Nabi adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan diriku, sedangkan kita tahu akan kekurangan, akan kesalahan, dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kadang-kadang setiap hari kita lakukan. Kita adalah hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kalau kita wafat, tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kita masuk surga. Kalaupun kita masuk surga, surga kita tidak akan sama dengan surga Nabi. Seolah-olah itulah yang disebutkan oleh sahabat Nabi kepada keluarganya. Kemudian keluarga Nabi menyampaikan kepada istri Nabi SAW tentang masalah ini. Kemudian istri Nabi menyampaikan kepada Nabi. Ketika berita ini disampaikan kepada Nabi, Nabi tidak tahu jawabannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya. Terutama di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka Allah akan kumpulkan mereka bersama para nabi, bersama para siddiqin. Siddiqin di sini artinya para ulama, kemudian para syuhada, kemudian orang-orang yang saleh. Empat ini adalah sifat orang yang paling mulia di dunia. Para nabi, para ulama, para syuhada, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kalian ingin mencari teman, cari teman yang tadi sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Para nabi, kita tidak lagi berjumpa dengan para nabi. Para ulama, banyak para ulama. Para syuhada kita lihat, kemudian orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ayat ini memiliki makna yang indah.
Di antara salah satu keindahan ayat ini ikhwatal Islam, jawaban daripada rasa takut yang dirasakan oleh sahabat yang tadi bertanya, kalau Nabi meninggal, Nabi sudah pasti masuk surga, dan surga Nabi adalah surga Firdaus. Kalau kita yang meninggal, kita tidak tahu di mana arah kita, di mana letak kita, di surga atau neraka. Kalau di surga, maka surga kita tentunya tidak sama dengan surga baginda Nabi yang mulia. Nah, ternyata jawabannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Apa jawabannya? Siapapun, kalau seandainya mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata harapan mereka berkumpul bersama Nabi di dalam surga yang sama itu masih ada. Artinya, apakah mustahil kita bisa berkumpul dengan Nabi? Tidak mustahil. Allah yang menyebutkan dengan syarat taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita mengetahui tentang Nabi, mengetahui tentang kehidupan Nabi, mengetahui tentang sejarah Nabi, mengetahui tentang hadis Nabi, mengetahui tentang sunnah Nabi, tujuannya satu, yaitu bagaimana kita ingin selalu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bagaimana perintah Nabi tidak kita lewatkan. Kita ingin bagaimana larangan Nabi tidak kita langgar, agar kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kecintaan yang kuat, karena apabila kita selalu mengetahui Nabi, mempelajari Nabi, sejarah Nabi, hadis Nabi, sunnah Nabi, maka cinta itu akan senantiasa mekar di dalam hati. Semakin kita kenal Nabi, semakin sayang kita kepada Nabi. Semakin sayang kepada Nabi, semakin cinta kepada Nabi. Dan Nabi pun menyebutkan pada akhirnya, Al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintai. Dan kita semuanya bersaksi bahawa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling indah, di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang tidak akan kita jumpai di dalamnya kecuali orang-orang yang ingin meningkatkan iman dan takwa. Masjid yang akan kita jumpai di dalamnya orang-orang yang akan selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang di dalamnya orang-orang yang ingin menyesali perbuatannya, orang yang ingin kembali kepada Allah, meningkatkan kualitas imannya. Sehingga wajar kalau seandainya Madinah di antara salah satu namanya adalah Darul Iman, di mana setiap mereka datang ke kota Madinah, duduk di dalam Masjid Nabawi, maka seolah-olah mereka merasakan keimanan mereka bertambah, kedekatan mereka kepada Allah semakin kuat, kecintaan mereka kepada Nabi SAW semakin mekar. Dan itulah di antara nama kota Madinah. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa duduk di dalam Masjid Rasulullah SAW untuk menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini, ikhwatul Islam, masih berbicara tentang akhir kehidupan Nabi SAW. Dan memang sebelumnya kita telah menyebutkan bahawa Nabi SAW diberikan wahyu kepadanya, sebagaimana Nabi SAW juga diberikan pilihan kepadanya. Jangankan Nabi, ikhwatul Islam, para sahabat saja ketika mereka meninggal, seolah-olah mereka sudah mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan mereka akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya misalnya, ada salah seorang yang bernama Abdullah. Abdullah ini adalah ayahnya Jabir. Dan Jabir ini, atau Abdullah ini, Jabir bin Abdullah, ayahnya Abdullah, ketika terjadi perang Uhud, dan kita tahu perang Uhud itu adalah kejadian yang terjadi pada hari Sabtu, dan Uhud itu tidak jauh dari Masjid Nabawi, hanya kurang lebih 3 kilo saja. Dan bukit Uhud merupakan bukit yang diabadikan di dalam sejarah, bukit yang cinta kepada kita, dan kita juga cinta kepadanya. Kalau seandainya kita berziarah ke bukit Uhud, maka di jalan-jalan yang ada kita akan temukan hadis Nabi, hadhihi tabah jabalun, jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Kita akan mendapatkan bacaan di sana, ini adalah tabah, yaitu artinya ini adalah Madinah.
Dan di situ adalah bukit Uhud. Uhud itu adalah bukit yang cinta kepada kita dan kita pun cinta kepadanya. Kemudian perang Uhud ini merupakan perang yang diabadikan di dalam sejarah. Dan orang yang pertama kali wafat dari kalangan sahabat adalah yang bernama Abdullah. Abdullah ini adalah orang yang pertama kali syahid di kala terjadi perang Uhud. Anaknya bernama Jabir. Makanya kita kenal dengan Jabir bin Abdullah. Jabir ini ikhwatul Islam adalah sahabat yang paling terkenal. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, terutama dalam masalah manasik. Dalam masalah manasik ibadah haji dan umrah, yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Jabir dan ayahnya ini, mereka bertengkar. Apa alasannya mereka bertengkar? Mereka bertengkar siapa yang akan ikut berperang bersama Nabi SAW. Jabir mengatakan, saya yang ikut berjihad bersama Nabi. Ayahnya mengatakan, tidak, ayahmu yang sudah tua, berikan kesempatan kepada ayahmu. Bertengkar untuk mendapatkan syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Bukan bertengkar dalam perkara dunia. Dan ini adalah pertengkaran yang paling indah di dalam sejarah. Sebelum terjadi perang Uhud ikhwatul Islam, Jabir dan ayahnya mereka bertengkar. Jabir ingin ikut berperang, ayahnya juga ingin ikut, dan mereka berdua tidak bisa ikut. Kenapa tidak bisa ikut? Karena banyak, Abdullah ini banyak anaknya, Jabir ini banyak saudari-saudarinya, saudara-saudarinya masih banyak dan masih kecil-kecil, sehingga mereka harus satu. Kalau tidak Jabir, ayahnya yang ikut. Pada akhirnya yang ikut dalam perang Uhud adalah Abdullah. Nah, Abdullah ini ikhwatul Islam, dialah orang yang pertama kali syahid di kala terjadi perang Uhud. Nah, sebelum dia wafat ikhwatul Islam, dia pun mengatakan, seolah-olah aku melihat surga duna Uhud. Apa arti duna Uhud? Artinya setelah Uhud atau ketika peperangan Uhud, seolah-olah aku mencium bau harumnya surga. Apa maknanya mencium bau surga? Seolah-olah dia akan pasti syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, itu disebut dengan farasah. Farasatul mukmin. Dia menganggap dirinya, dia akan tahu bahwa dia akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sebahagian para sahabat saja mereka berani mengatakan yang demikian dan betul keadaannya, ketika Jabir mengatakan atau Abdullah mengatakan yang demikian, maka dia pun menjadi orang yang pertama kali syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kemuliaan yang luar biasa. Dan dikala dia syahid, dia mengetahui, aku mencium harumnya surga di Uhud, artinya dia akan wafat di Uhud sana. Dan ungkapan ini sama dengan ungkapan Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini adalah pamannya daripada Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik. Anas bin Nadhr, dikala terjadi perang Badar, dia tidak ikut. Kemudian dia menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Dan dia mengatakan, kalau seandainya Allah takdirkan diriku ada lagi peperangan berikutnya, maka aku akan menunjukkan bahwa aku adalah orang yang tidak akan pernah takut wafat di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang Uhud 1 tahun setelahnya, maka dia buktikan ucapannya. Kemudian dia juga mengucapkan kalimat yang sama, bahwa aku mencium surga di Uhud. Artinya apa? Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tahu bahwa Uhud ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, kalau seandainya sahabat Nabi saja, mereka seolah-olah ada firasatnya dia akan meninggal, mereka akan meninggal, apalagi dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, masalah firasat ini kadang-kadang ada sebahagian orang-orang yang mukmin, karena firasat mukmin itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kadang-kadang banyak terjadinya, tentunya karena iman dan takwa, apalagi masalah kematian. Kadang-kadang ada seseorang yang mereka sadar mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kabulkan apa yang mereka inginkan. Kalau seandainya demikian dengan orang-orang yang beriman, dengan para sahabat, bagaimana kiranya dengan Muhammad bin Abdullah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Nabi meninggal, wajar kalau seandainya Nabi diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu buktinya di dalam hadis yang tadi yang akan kita bacakan ikhwatul Islam, dan salah satunya adalah masalah Al-Qur'an dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf. Biasanya Nabi di kala bulan Ramadan, Nabi melakukan i'tikaf hanya di bulan atau di 10 malam terakhir, atau yang kita kenal 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Biasanya itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Namun tahun terakhir, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah, sebelum Nabi SAW melaksanakan ibadah haji wada', maka Nabi SAW beriktikafnya 20 hari. Biasanya Nabi iktikaf hanya 10 hari, 10 terakhir di bulan Ramadan. Namun di akhir kehidupan Nabi SAW, Nabi beriktikafnya 20 hari. Apa maknanya? Berarti kehidupan Nabi SAW sudah berbeda dari yang biasanya. Biasanya iktikaf dilakukan 10 hari, namun tiba-tiba tahun ke-10 Hijriah dilakukan 20 hari. Apa artinya? Berarti itu tanda bahwa Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak tanda-tanda yang lainnya, ikhwatul Islam. Satunya dikala Nabi pulang dari haji wada'. Ketika Nabi pulang dari haji wada', ada sebuah tempat yang namanya Khum. Khum itu, ikhwatul Islam, berada di antara Makkah dan Madinah. Kemudian di sana Nabi SAW memberikan pesan-pesan yang sangat indah. Di antara pesan Nabi SAW dikhususkan kepada keluarganya. Artinya jangan pernah kalian melukai dan menyakiti keluargaku. Terkhusus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Karena di akhir kehidupan Nabi SAW sudah banyak orang yang melontarkan kata-kata yang tidak bagus, terutama kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib keluarga Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi SAW. Dan istrinya adalah putri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian ada yang mungkin melontarkan kata-kata yang tidak bagus, dan atau seolah-olah Nabi tahu akan datang zamannya di mana Ali yang memimpin kaum muslimin, dan banyak orang yang akan mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dikala perjalanan pulang, sampailah Nabi di sebuah tempat yang bernama Khum. Maka Nabi berwasiat di sana. Apa salah satu wasiatnya? Jaga keluargaku, jangan sakiti mereka. Salah satunya adalah Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian apa kata Nabi SAW setelah memberikan pesan? Datang utusan Allah kepadaku dan memberitahukan kepadaku bahwa Nabi SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah, ikhwatul Islam, di antara surat terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat An-Nasr, atau yang kita kenal dengan surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat ini, ikhwatul Islam, seolah-olah mengkabarkan kepada kita kalau kemenangan sudah diberikan kepada kaum muslimin, Islam sudah disempurnakan, berarti tugas Nabi sudah selesai. Apabila tugas Nabi sudah selesai, maka Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala menafsirkan ini, Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling paham tentang makna daripada ayat suratul Nasr. Artinya itu merupakan muqaddimah bahwa Nabi SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Ingat, ikhwatul Islam, secara kehidupan dunia Nabi sudah meninggal, sehingga tidak ada lagi yang namanya istilah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Berjumpa dengan Nabi bisa, tapi lewat mimpi. Orang yang melihat Nabi dalam mimpi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga menyebutkan, barang siapa yang melihat diriku dalam mimpi, maka pasti melihat diriku. Karena syaitan tidak pernah bisa meniru Nabi SAW. Tapi kalau melihat Nabi dalam keadaan terjaga, maka bisa dipahami. Melihat Nabi dalam keadaan mimpi bisa jadi semua kita ada kesempatan untuk bisa melihat Nabi, dan semoga kita bisa melihat Nabi di dalam mimpi. Tapi dalam keadaan terjaga tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Yang pertama, Nabi sudah meninggal. Apa arti meninggal? Ruh Nabi dan jasad Nabi itu sudah terpisah. Apa dalilnya jasad dan ruh Nabi sudah terpisah? Di dalam sebuah riwayat disebutkan, ikhwatul Islam, setiap kali umat Nabi mengucapkan salawat kepada Nabi, misalnya kita menyebutkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, maka Allah akan mengembalikan ruh ke jasad Nabi SAW. Ketika ruh dikembalikan ke jasad, maka Nabi akan membalas salawat. Bagaimananya kita tidak tahu. Tapi Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, apabila ada umat yang mengucapkan salawat kepada Nabi, maka ruh yang tadi terpisah dikembalikan oleh Allah ke jasad Nabi. Gunanya apa? Untuk menjawab salawat mereka yang mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Dan itu terhitung sebagai kemuliaan orang yang bersalawat kepada Nabi. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa jasad Nabi dengan ruh Nabi dipisahkan oleh Allah. Kapan digabungkan? Untuk menjawab salawat umatnya. Artinya hukum asalnya, jasad dengan ruh Nabi dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla
dengan manusia. Kalau mereka wafat, kalau mereka meninggal, dipisahkan ruh jasadnya. Kemudian kadangkala Allah kembalikan ruh kepada jasadnya dalam beberapa waktu. Artinya ikhwatul Islam, Nabi sudah meninggal dan Nabi tetap hidup. Tapi kehidupan Nabi bukan lagi kehidupan dunia namanya. Kehidupan Nabi disebut dengan kehidupan barzakhiyah. Antara dunia dengan barzakh dua hal yang berbeza. Tidak bisa dikiaskan, karena kias itu baru boleh apabila ada kesamaan. Dunia, barzakh, dua hal yang berbeda, alamnya berbeda. Sehingga melihat Nabi dalam keadaan terjaga, sesuatu yang tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang melihat Nabi dalam keadaan terjaga, ini dia. Ini dilihatnya Nabi. Orang yang biasanya melihat Nabi, orang yang biasanya bertemu dengan Nabi, mereka siapa? Sahabat Nabi SAW. Bisa dipahami? Orang yang bertemu langsung dengan Nabi, itu siapa? Sahabat Nabi SAW. Kalau ada di antara kita yang masih bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga, maka mereka dihitung sebagai sahabat Nabi SAW. Sehingga kata-kata sahabat akan selalu ada sampai hari kiamat. Apakah satu zaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, melihat Nabi dan berjumpa dengan Nabi, itu baru disebut dengan Nabi. Kalau ada yang melihat Nabi secara terjaga, maka dikhawatirkan mereka disebut dengan sahabat Nabi, karena mereka bisa langsung melihat Nabi SAW. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, wa hadza muskil. Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, dan ini adalah sesuatu yang paling banyak masalahnya. Artinya kalau ada yang bisa melihat Nabi secara terjaga, maka derajat mereka sama dengan sahabat Nabi. Dan derajat sahabat itu tidak ada lagi. Pada tahun 120 Hijriah, habis semuanya yang nama sahabat Nabi. Mereka wafat dan meninggal dan dipanggil oleh Allah. Makanya setelah sahabat Nabi disebut dengan tabi'in. Setelah tabi'in disebut dengan atba'ut tabi'in. Dan kita tahu siapa yang paling sering melihat Nabi SAW dalam mimpi. Pasti generasi-generasi setelah sahabat Nabi SAW. Tapi derajat mereka tidak pernah terangkat menjadi sahabat Nabi. Mereka tetap disebut tabi'in. Contohnya Imam Syafi'i berapa kali melihat Nabi SAW dalam mimpi? Banyak kali. Kalau seandainya Imam Syafi'i melihat Nabi dalam keadaan terjaga, padahal Imam Syafi'i itu kakeknya bersua dengan Nabi, yang paling dekat nasabnya dengan Nabi adalah Imam Syafi'i rahimahullah, dibandingkan dengan imam-imam mazhab yang lainnya. Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80, meninggal tahun 150. Tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, dan sebahagian riwayat menyebutkan hari meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i di Gaza. Kemudian Imam Malik yang lahir pada tahun 93, tahun 170. Kemudian Imam Syafi'i meninggal ketika lahir dikala Imam Abu Hanifah wafat tahun 150, meninggal pada tahun 204. Kemudian Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Artinya orang yang paling dekat dengan Nabi di antara empat imam ini adalah Imam Syafi'i. Karena nasabnya menyambung dengan Nabi, satu kakek mereka, kakeknya sama. Artinya orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Pernahkah ada orang yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu adalah sahabat Nabi? Adakah yang mengatakan Imam Syafi'i adalah sahabat Nabi? Tidak pernah, ikhwatul Islam. Kalau seandainya ada orang yang melihat Nabi dalam keadaan terjaga, maka yang paling pantas melihat Nabi SAW adalah generasi-generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lainnya. Artinya apa? Kesempatan kita melihat Nabi ada, tapi dalam mimpi sahaja. Kalau dalam keadaan terjaga, apabila ada orang melihat Nabi dalam keadaan terjaga, maka seolah-olah derajat mereka sama dengan sahabat Nabi. Karena yang melihat Nabi secara langsung itu hanya sahabat-sahabat saja, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. InsyaAllah paham semua ya? Paham semuanya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah, bagaimana akhir kehidupan Nabi. Karena Nabi SAW betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Memang berat ikhwatul Islam. Berita wafatnya Nabi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya Anas bin Malik menyebutkan ketika Nabi wafat, seolah-olah kami mengingkari semuanya. Semuanya kami ingkari. Ada di antara kami yang duduk termenung, tanpa tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu lagi orang yang lewat di depannya. Utsman bin Affan seolah-olah tangannya kaku, lisannya kaku, tubuhnya kaku. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia ucapkan. Wafatnya Nabi SAW bukan berita yang mudah.
wafatnya Nabi adalah musibah yang melanda dunia. Tidak akan ada musibah yang paling berat kecuali wafatnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada nikmat yang paling indah kecuali adanya Nabi di tengah-tengah umatnya. Artinya kalau Nabi tidak ada lagi, berarti itu adalah musibah yang melanda. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah berikan anugerah, nikmat, karunia yang luar biasa kepada orang-orang mukmin ketika Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Nabi tidak ada, berarti itu musibah bagi orang-orang mukmin. Dan betul adanya ikhwatul Islam, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang melanda orang-orang mukmin. Dan tidak ada seorang mukmin kecuali mereka akan sedih ketika mendengarkan berita wafatnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan mereka yang lainnya tidak akan ada bandingannya, walaupun yang meninggal itu orang tua mereka, orang-orang yang paling mereka cintai, dibandingkan dengan wafatnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kita ulang lagi sedikit di ikhwatul Islam. Inna kunna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu jami'a. Kami selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak satu pun di antara kami yang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, yang selalu mendampingi Nabi dari kalangan wanita adalah semua istri Nabi. Sedangkan mereka yang mendampingi Nabi dari kalangan laki-laki, siapa yang Islam? Begitulah keluarga Nabi, istri-istri Nabi, dan juga putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dikala Fatimah datang, yang diketahui gaya berjalannya, berarti tidak diketahui dari tangannya, tidak juga diketahui dari mukanya. Kalau seandainya dari mukanya sudah jelas, oh ternyata Fatimah selesai. Tapi yang dilihat adalah gaya berjalannya. Makanya kemarin kita menyebutkan bahwa keluarga Nabi adalah keluarga setelah ayatul hijab diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, maka semua keluarga Nabi adalah keluarga yang memakai hijab. Mereka menjaga wibawahnya, menjaga pandangannya. Mereka juga menjaga pergaulannya dengan orang-orang yang tidak mahram dengannya. Makanya kemarin kita ceritakan ikhwatul Islam, yaitu cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, dan ini merupakan cerita yang sangat indah. Semoga bisa kita mengambil pelajaran darinya. Nabi Adam adalah Abul Bashar, adalah ayah semua manusia. Sehingga dikala nanti kita mencari Nabi Adam, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, maka kita semuanya mengadu kepada Nabi Adam. Ketika kita mengadu kepada Nabi Adam, kita pun semuanya mengatakan, ya Adam, ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kamu melihat bagaimana keadaan kami? Anta Abul Bashar. Kita pun menyebutkan anta Abul Bashar, engkau adalah ayah daripada semua manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah pun ciptakan dirimu dengan tangannya. Karena yang Allah ciptakan dengan tangannya, yang pertama Adam, yang kedua Arash, yang ketiga Qalam, dan yang ketiga dan yang keempat adalah Jannatu Aden. Empat ini ikhwatul Islam Allah langsung ciptakan dengan tangannya. Dan salah satu yang Allah ciptakan dengan tangannya adalah Adam. Sehingga pun kita mengatakan khalaqakallahu biyadih, Allah ciptakan kamu dengan tangannya. Dan itu sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Untuk Adam, surga Adan, untuk Qalam, dan juga untuk Arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang sangat indah, punya kemewahan dan keutamaan yang luar biasa. Kemudian Adam adalah manusia yang paling mulia, orang yang paling mulia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia berada di surga, maka tentunya ada perintah dan ada larangan. Karena memang yang namanya manusia ikhwatul Islam tentunya ada ujian. Dan di antara ujiannya, sebagaimana anak-anak ujian, kalau ada di antara kita yang profesinya sebagai teacher, sebagai guru, pasti ada ujian di akhir tahun. Di dalam ujian itu biasanya kita buat, terutama yang jawabannya ABCD atau ABCD. ABCD ini pasti tidak semuanya kita tulis benar. Pasti satu benar, 3 salah atau 2 salah. Dan itu kalau kita kiaskan, artinya apa gunanya kita bikin yang salah? Untuk menguji anak-anak kita siapa di antara mereka yang belajar dan tidak. Nah begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ada di antara kita yang bertanya, mengapa ada Allah ciptakan namun Allah juga mengharamkannya? Kenapa Allah ciptakan, Allah halalkan, dan Allah ciptakan, Allah juga haramkan? Sama dengan yang tadi ikhwatul Islam. Terutama bagi kita yang sebagai seorang guru, maka kita ada ujiannya, 1 benarnya, 3 salahnya. Apa gunanya kita menulis yang salah? Untuk mengetahui mereka. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga di dalam dunia ada perintah, ada larangan. Perintah untuk kita lakukan, larangan untuk kita tinggalkan. Begitu juga dengan Adam alaihissalam. Di dalam surga ada sebuah pohon yang jangan didekati, kata Allah kepada Nabi Adam. Jangan dimakan, kata Allah kepada Nabi Adam. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, syaitan, kenapa syaitan ini? Dia senantiasa bersumpah kepada Allah. Dia bersumpah kepada Allah karena dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia dilaknat, maka dia meminta satu permintaan kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan kepadaku waktu sampai hari dibangkitkan. Artinya panjangkan umurku sampai hari kiamat. Kemudian Allah kabulkan. Ketika Allah kabulkan, apa katanya? la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku bersumpah karena engkau telah melaknatku, engkau jauhkan diriku dari surga, aku akan cari Adam, aku akan cari anak cucunya, aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan aku akan sesatkan mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan jumpai mereka termasuk orang-orang yang bersyukur atau beribadah. Artinya banyak di antara mereka yang tidak akan bersyukur. Itu sumpah setia atau janji syaitan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang pertama kali diganggunya adalah ayah kita Adam alaihissalam. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala diganggu Adam, maka di antara salah satu gangguannya merayu Adam supaya memakan pohon yang tadi dilarang. Ketika dirayu, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dia pun mengungkapkan kata-kata yang indah.
syaitan bersumpah dengan nama Allah. Aku bersumpah, aku ini adalah orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Aku mengatakan yang demikian supaya kalian kekal di surga, supaya kalian bisa terangkat derajatnya menjadi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan sumpah ini, dan kemarin kita menjelaskan, Adam tahu itu dilarang, tapi kenapa dia tetap memakannya? Jangan kita berburuk sangka dulu kepada ayah kita Adam. Dia seorang nabi. Bahkan ada yang menyebutkan dia juga seorang rasul. Jadi siapa rasul pertama kalau Nabi Adam menjadi rasul? Adam atau Nuh? Siapa yang tahu? Adam. Bahkan sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatal Islam, semua para nabi yang ada dalam Al-Quran itu semuanya rasul. Semuanya. Dan rasul yang pertama Adam atau Nuh? Nuh. Adam atau Nuh? Nuh. Rasul. Sampai jam angkat tangan. Dan tanggung jawab. Alasannya maksudnya, kenapa Adam atau kenapa Nuh? Siapa yang bisa? Silakan. Kenapa Nuh? Karena Nabi Nuh di dunia lebih awal. Karena Nabi Nuh di dunia lebih awal. Mana yang lebih awal, Nabi Adam atau Nabi Nuh? Nabi Adam lebih awal. Iya kan? Baik, siapa lagi yang berusaha? Silakan, silakan. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga bermanfaat ya. Baik, yang lain. Siapa lagi yang bisa? Silakan Pak. Nabi Adam. Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Bukankah Nabi mengatakan bahwa Nuh awwalur rusul? Nabi mengatakan Nabi Adam itu, kata Rasulullah SAW, adalah Rasul yang pertama diutus di bumi Allah Azza wa Jalla. Itu hadis Nabi. Kenapa Bapak mengatakan Nabi Adam? Karena Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah SWT, manusia mulia. Iya, semua kita tahu manusia mulia. Tetapi kenapa dia Rasul yang pertama? Bagaimana dengan hadis Nabi? Awwalur Rasul adalah Nuh. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh di permukaan dunia. Gimana cara mencocokkannya? Sulit ya Pak ya? Silakan Pak, silakan Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa dioper ke belakang. Baik. Jadi ikhwatal Islam, di dalam hadis ini Nabi Nuh adalah Rasul pertama ke dunia. Sedangkan Adam adalah Rasul yang pertama dari... Coba lihat, Nabi menyebutkan Nuh itu adalah Rasul yang pertama di dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Adam Rasul yang pertama dari mana Adam berasal? Surga. Sudah selesai jawabannya. Jadi kedua-duanya sama-sama Rasul, tidak ada pertentangan di sana. Sehingga tadi kita menyebutkan semua Nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah para Rasul. Kalau disebut para Rasul maka masuk Nabi di dalamnya. Apabila kita sebut Nabi maka tidak masuk Rasul di dalamnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatal Islam, bukan berarti Adam tidak tahu bahwa pohon itu dilarang untuk memakannya. Dia tahu, tapi karena sumpah. Makanya kemarin kita mencontohkan, apabila ada orang yang bersumpah, jangan pernah main-main dengan sumpah, mengucapkan kalimat demi Allah, wallahi, tallahi, billah. Dan kemarin juga kita menyebutkan, apabila ada orang yang minta tolong dan mereka mengucapkan nama Allah, wajib hukumnya kita menolongnya. Kenapa demikian? Karena untuk menghormati kalimat Allah dan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat-kalimat sumpah ini ikhwatul Islam, maka kita harus berhati-hati di sana. Dan Allah marah apabila ada orang yang sering bersumpah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, dia pun mengatakan wa qasamahuma, dia pun bersumpah, aku ini adalah sebagai orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Kemudian akhirnya Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Nah, dikala mereka memakannya, itu dosa atau pahala? Maksiat atau ketaatan? Susah menjawabnya, takut salah. Sudah jelas memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dosa atau maksiat? Dua-duanya. Dosa dan maksiat. Artinya Adam melakukan dosa, kesalahan. Tentunya Adam, dan ini perbedaan Adam dengan Iblis. Iblis dikala melakukan dosa, dia tidak mengakui. Adam dikala melakukan dosa, dia akui dosanya dan Allah ampunkan semuanya. Makanya ikhwatul Islam, apabila ada seseorang yang berdosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, bisa jadi kedudukannya lebih mulia di sisi Allah sebelum dia berdosa dibandingkan setelah dia berdosa. Bisa dipahami? Ada orang yang tidak berdosa, karena biasanya orang yang tidak berdosa dikhawatirkan mereka ujub. Makanya jangan pernah mengatakan kenapa
kalian malas sekali pergi ke masjid. Karena dia rajin ke masjid, makanya dia mengucapkan kalimat ini. Dan pengucapan kalimat ini adalah bentuk daripada kesombongan. Tak boleh demikian ikhwatul Islam. Makanya ada orang yang tidak berdosa, ada orang yang berdosa. Orang yang berdosa ini apabila dia minta ampun kepada Allah, bisa jadi kedudukannya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Sehingga apabila berdosa, dan semua kita berdosa, makanya di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu kata Allah kepada hambanya, kalian berdosa siang dan malam. Kemudian Allah mengatakan, wa ana ghafirudz dzunub, sedangkan aku adalah zat yang maha mengampunkan. Artinya Allah tahu kita itu pasti berdosa. Dan yang paling mulia adalah mereka yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, ada dua orang laki-laki. Dulu yang satunya rajin sekali beribadah, taat siang dan malam beribadah. Yang satunya rajin maksiat. Tentunya dia pun senantiasa, karena ini mereka berkawan, dia pun senantiasa memberikan nasihat kepada saudaranya. Kenapa kamu bermaksiat? Ayo kita beribadah, ayo kita beribadah. Yang tadi beribadah selalu memberikan nasihat, yang tadi melakukan maksiat juga selalu melakukan maksiat. Dan dia senantiasa mengajak saudaranya untuk beribadah kepada Allah. Sampai suatu ketika dia memberikan nasihat kepada saudaranya yang tadi bermaksiat, dia pun mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan ampunkan dosamu. Karena aku selalu mengajak kamu untuk beribadah, kamu tidak mau, Allah tidak akan ampunkan dosamu. Akhirnya kedua-duanya meninggal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah panggil yang tadi mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan ampunkan dosamu, padahal dia rajin beribadah. Apa kata Allah? Manil ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang tadi bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampunkan fulan? Artinya kenapa kamu berani mengatakan Allah tidak ampunkan dosamu? Kenapa kamu mengatakan yang demikian? Allah campakkan dia ke dalam api neraka, padahal dia ahli ibadah. Karena dia bangga dengan ibadah yang dia lakukan, dia takjub, dia ujub, Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Dengan ujubnya dia hina saudaranya. Sedangkan yang tadi melakukan dosa dan maksiat, iya, mungkin dia melakukan dosa dan maksiat, tapi di malam harinya dia duduk menangis, meneteskan air mata, mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku. Aku sadar diriku banyak dosa, banyak maksiat, dan aku juga tahu bahwa Engkau adalah zat yang maha memaafkan. Maafkan diriku. Itu yang selalu dia lakukan. Maka dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Artinya apa, ikhwatul Islam? Bahwa anak Adam mereka berdosa. Dan bisa jadi setelah mereka berdosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah, mereka lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sebelum mereka berdosa. Karena apabila kita tidak berdosa, maka sulit bagi kita mengucapkan astagfirullah. Iya atau tidak? Apa salah kita? Kenapa harus mengucapkan astagfirullah? Tapi kalau kita berdosa, kita akan selalu mengucapkan astagfirullah. Kedudukan ini semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Adam, dan begitulah anak Adam. Adam dikala dia melakukan kesalahan, dia langsung minta ampun kepada Allah sehingga Allah angkat derajatnya. Iblis dikala diperintahkan sujud, dia tidak mau. Kemudian dikutuk oleh Allah, kemudian dia sombong lagi. Jadi keingkarannya banyak sekali. Sudah sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah, ingkar, kemudian tidak mau patuh kepada Allah, kemudian mengatakan aku tidak bersalah. Apa salahku? Sehingga akhirnya dia menjadi laknatullah, iblis laknatullah, yang selalu terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah dengan Adam alaihissalam. Artinya dikala kita menceritakan ini, bukan berarti Nabi Adam alaihissalam rendah di mata kita, tidak, tapi ingin mengambil pelajaran darinya. Walaupun Nabi Adam melakukan kesalahan, tapi dia bertaubat setelahnya. Dan begitulah anak Adam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi Adam melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Yang pertama kali terjadi, maka semua atau auratnya, pakaiannya tersingkap dan terbuka. Adam dan Hawa, kedua-duanya hilang pakaiannya. Pakaian yang tadi menempel di badannya, di jasadnya, yang menutup auratnya, tanggal, hilang. Kemudian apa yang terjadi? Dikala pakaian mereka tanggal, tentunya mereka harus menutup auratnya. Mereka mencari dedaunan yang ada di surga, mereka tutup auratnya. Dari sini para ulama mengambil pelajaran. Di antara tanda Allah murka kepada hambanya, Allah singkapkan auratnya. Artinya jangan bangga apabila ada mereka yang senantiasa membuka auratnya, mengumbar-ngumbar auratnya. Itu tanda Allah murka kepadanya. Dan itu pelajaran bagi kita sebagai seorang ayah untuk putri kita, kita sebagai seorang suami untuk istri kita, kita sebagai seorang saudara untuk saudari kita. Semakin mereka membuka jilbabnya,
membuka rambutnya, memamerkan auratnya, semakin Allah murka kepadanya. Karena di antara bentuk Allah murka kepada seorang hamba, lihat ayah kita Adam, ibu kita Hawa, langsung tanggal auratnya atau tanggal pakaiannya. Dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan yang sangat indah. Semakin mereka jauh dari pakaian agama, pakaian syariat, maka berarti tanda Allah tidak sayang kepadanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka tentunya contoh yang paling indah adalah keluarga Nabi, terutama masalah pakaian, apalagi wanita-wanita kaum muslimin. Dan kita semuanya sebagai seorang suami, kita juga sebagai seorang ayah, ada putri yang harus kita jaga. Kita juga sebagai seorang saudara, ada tanggung jawab saudari yang kita ingatkan. Ingat ikhwatul Islam, semakin mereka terbuka, semakin transparan, semakin mengumbar aurat, semakin menghadirkan hawa-hawa yang bisa membuat laki-laki yang memandangnya ada nafsu di sana, berarti itu adalah tanda Allah murka kepadanya. Ingat itu baik-baik, pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kita ingin melihat bagaimana sih pakaian keluarga Nabi. Ini contohnya hadisnya, pakaian yang sangat indah. Sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, la wallahi ma tafa misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, gaya berjalannya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari gaya berjalan inilah Aisyah mengetahui yang datang itu adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian di kota Islam, dikala Fatimah datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbaring. Nabi kebiasaannya setiap kali berjumpa dengan putrinya, karena putri Nabi satu-satunya yang tersisa adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi memiliki 4 orang putri. Siapa yang masih hafal siapa nama putri-putri Nabi? Yang paling tua, yang ini pertama, silakan. Yang pertama Zainab, yang kedua siapa putri Nabi yang kedua? Yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, yang keempat Fatimah radhiyallahu taala anha. Pertanyaan kedua, kapan Zainab meninggal? Baik, silakan, Masya Allah. Silakan. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Mau yang mana? Silakan pilih. Ziarah Madinah ini untuk Makkah. Silakan, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Tadi kota Islam, kalau putri Nabi senang je. Tapi kalau kapan mereka meninggal, Zainab kapan meninggal? Setelah terjadi perang Badar. Kemudian yang kedua Ruqayyah kapan meninggal? Ingat baik-baik, Ruqayyah meninggal, putri Nabi pertama secara susunannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Itu susunannya. Zainab meninggal karena pernah terjatuh dulu dikala dia dari Mekah, karena Nabi perintahkan Zaid bin Harithah untuk menjemputnya. Kenapa dijemput? Karena Zainab masih berada di Madinah. Dikala dia ingin meninggalkan Madinah, kemudian dia naik ke atas onta, maka ada orang Quraisy menusuk ontanya. Dikala onta ditusuk, apa yang terjadi? Jatuh. Siapa di antara kita yang pernah merasakan bagaimana nikmatnya jatuh dari onta? Ada? Yang pernah naik onta sudah? Sesekali coba jatuh, agar kita tahu bagaimana yang dirasakan oleh Zainab. Zainab ketika jatuh sakit, patah tulangnya. Sampai ke Madinah, gara-gara itulah dia pun akhirnya wafat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ruqayyah. Ruqayyah ini siapa suaminya? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kapan dia meninggal? Dikala Nabi mendapatkan kabar diberikan kemenangan oleh Allah dikala terjadi perang Badar, maka di saat itu pula lah Ruqayyah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, salah satu sahabat menantu Nabi, dia tidak ikut perang Badar, tapi dia tetap mendapatkan ghanimah atau harta rampasan di Badar. Kenapa dia tidak ikut? Karena menjaga putri Nabi SAW. Bagaimana mungkin dia pergi ke perang Badar sedangkan putri Nabi sakit? Itu putri Nabi, buah hati Nabi, tidak mungkin dia meninggalkannya. Nabi mengatakan, wahai Utsman, kamu jangan ikut, kamu jaga Ruqayyah, artinya jaga putriku. Sehingga dengannya Utsman tidak ikut. Makanya Utsman tidak ikut perang Badar bukan karena tidak mau, tapi karena putri Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi mendapatkan kemenangan, maka baru selesai pula lah Utsman menguburkan putri Nabi yang bernama Ruqayyah di Baqi' sana. Kemudian setelah terjadi perang Badar, Nabi tetap memberikan harta rampasan bagiannya kepada Utsman. Artinya seolah-olah Utsman tetap ikut dalam perang Badar. Itu Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah, siapa lagi istri Utsman yang kedua? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini meninggal pada tahun ke, siapa yang tahu?
Kalau tidak tahu kita tutup buku. Ini putri Nabi SAW. Siapa yang tahu? Kapan Ruqayyah atau kapan Ummu Kulsum dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tidak tahu kita tutup buku ya. Ada yang tahu? Ayat tahun ke? Masya Allah, tahun ke-9 Hijriah. Tadi sudah dapat buku yang warna apa? Kasih orang, siapa yang mau hadiahnya? Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Nggak jadi kita tutup buku ya. Masya Allah. Bilang terima kasih semuanya ya. Masya Allah, jazakumullahu khairan jami'an. Baik, ikhwatul Islam. Nah, berarti Ummu Kulsum meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Siapa yang tertinggal dari putri Nabi? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dikala semua putri Nabi ini semuanya meninggal, kasih sayang Nabi tertumpu kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak ada lagi putri Nabi SAW kecuali Fatimah. Dan Fatimah yang paling kecil. Dan dia paling mirip dengan Khadijah. Dia juga mirip dengan Nabi SAW, menggabungkan antara Khadijah dengan Rasulullah SAW. Sehingga Nabi sangat sayang kepadanya. Nabi SAW setiap kali berjumpa dengan Fatimah, maka Nabi akan berdiri. Kemudian tidak pernah Nabi kecuali akan mengecup keningnya. Dan ini pelajaran bagi kita bersama, terutama bagi kita yang punya anak-anak wanita. Kapan kali terakhir kita mencium mereka? Nabi, walaupun Fatimah sudah menikah, Nabi tidak pernah lupa sayang karena anak Nabi SAW Fatimah tetap dicium, berdiri, disambut oleh Nabi SAW, kemudian dicium keningnya. Itu Nabi kepada putrinya. Artinya pelajaran bagi kita bersama, jangan pernah lupa kepada putri-putri kita, walaupun mereka sudah menikah, walaupun mereka sudah punya anak, walaupun mereka sudah punya cucu. Kasih sayang kita tidak akan pernah berubah kepadanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika pada hari ini, ketika Fatimah datang, maka Nabi pun sudah mulai berubah. Biasanya Nabi berdiri, Nabi menciumnya, namun kali ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena Nabi sakit. Tidak mungkin lagi bisa berdiri sebagaimana biasanya, atau tidak lagi melakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW sebagaimana biasanya. Nabi menyambut putrinya. Maka di saat itulah Fatimah mengetahui ada sesuatu yang berat dirasakan oleh ayahku. Sehingga ikhwatul Islam, falamma ra'aha marhaban bibnati. Ketika Nabi SAW melihat Fatimah datang, dia pun mengatakan marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Namun Nabi tidak lagi bisa bebas bergaya sebagaimana atau bergerak sebagaimana yang biasa Nabi lakukan kepada Fatimah. Karena Nabi SAW betul-betul sakit, terbujur, berbaring di rumah ibunda kita Aisyah. Kemudian Nabi memaksakan dirinya untuk berdiri atau untuk duduk. Nabi tidak lagi bisa berdiri. Kemudian setelah Nabi duduk untuk menyambut putrinya, thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi thumma sarraha fabakat bukaan syadida. Kemudian Nabi mendudukkan Fatimah di samping kanannya atau di samping kirinya. Ketika Fatimah sudah duduk di kanan Nabi atau di kiri Nabi, maka Nabi pun membuatkan atau menyebutkan sebuah rahasia antara dirinya dengan Fatimah. Padahal di waktu itu semua istri Nabi ada di sana. Ada Aisyah dan orang yang paling cemburu tentunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Padahal kita lihat antara Fatimah dengan Aisyah, mana yang paling tua? Fatimah atau Aisyah? Siapa yang jawab angkat tangan? Kenapa Fatimah? Kapan Fatimah lahir? Kapan Aisyah lahir? Pasti tidak tahu jawabannya. Ini hadiahnya. Barakallahu fiik, Allah juga khairan, masyaallah. Semoga memberikan manfaat ya. Nanti tapi dicari ya. Iya, dicari. Aduh, maaf. Barakallahu fiik, Allah juga khairan. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Insyaallah pembahasannya kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Tujuan kita di sini adalah duduk ingin mengetahui tentang keluarga Nabi SAW karena kita cinta kepada mereka semuanya. Kita cinta kepada Nabi dan kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan makna daripada sebuah cinta, kita harus tahu tentang mereka. Sebagaimana kita mencintai istri kita, atau dulu dikala kita ingin melamar orang yang ingin kita nikahi, apa yang kita lakukan? Kita ingin cari tahu semuanya, dari tanggal lahirnya, apa yang dia sukai, bagaimana gaya berjalannya, bagaimana gaya bicaranya. Bukankah itu yang kita cari dikala kita ingin menikahinya? Nah, sekarang orang yang paling kita cintai itu adalah Nabi, keluarga Nabi, putra-putri Nabi, orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Maka kita wajib mengetahui atau berusaha untuk selalu mengetahuinya, agar cinta selalu mekar di dalam jiwa dan raga kepada baginda Nabi yang mulia SAW dan juga kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Karena konsekuensi daripada cinta kepada Nabi, kita wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya Nabi SAW sangat
mencintai keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang pas kami menyampaikannya, kami mohon dimaafkan, atau bahasa-bahasa yang berat bagi kita menerimanya, maka kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah. Di antara salah satu nikmat Madinah yang tidak ada duanya adalah belajar agama di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya hadis yang dengan hadis ini Imam Malik mengatakan bahwa Madinah lebih mulia daripada Mekah. Walaupun jumhur para ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan tentunya Mekah lebih mulia daripada Madinah. Tapi alasan Imam Syafi'i mengapa mengatakan yang demikian, karena hadis ini bahwa semua orang yang ada di kota Madinah duduk di dalam Masjid Nabawi, kemudian mereka belajar agama, baik baca Quran, baca hadis Nabi, mengetahui tentang Nabi, itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita hanya mengorbankan waktu yang sedikit, tapi kita ingin tamak terhadap pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada para hambanya. Ikhwatul Islam, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, agar Allah ampunkan dosa kakek nenek kita, paman kita, bibi kita, keluarga kita, bagi yang masih hidup ataupun mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita, para ulama kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara saudara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah berikan kelapangan dan Allah selesaikan masalahnya. Kalau ada di antara saudara kita yang dipanggil oleh Allah, semoga Allah rahmati mereka. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan lunaskan hutang-hutangnya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabruratan wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang kampung, pulang ke daerah, semoga Allah lancarkan urusan, mudahkan perjalanan, Allah kumpulkan mereka dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kita diberikan oleh Allah surga untuk selama-lamanya. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله